Pernahkah kalian mencium harum cengkeh? Atau melihat biji pala mengilap di bawah sinar matahari? Hari ini, rempah-rempah adalah bagian dari dapur kita. Tapi dulu, mereka adalah alasan dunia berubah. Rempah bukan sekedar bumbu. Ia adalah alasan bangsa Eropa menjelajah samudra, menguasai tanah asing, dan menundukkan rakyat pribumi. Di balik aroma rempah yang menggoda, tersembunyi kisah penindasan, monopoli, dan kolonialisme. Kisah itu bermula ketika satu nama muncul di Nusantara, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, sebuah perusahaan dagang dari Belanda yang kelak menjadi penguasa lautan dan daratan Asia Tenggara. Dan hari ini, kita akan menelusuri jejak mereka, dari awal berburu rempah, hingga berubah menjadi mesin penjajahan. Akhir abad ke-16, dunia Eropa sedang demam rempah-rempah. Pala, cengkeh, dan lada lebih mahal daripada emas. Orang-orang rela berlayar berbulan-bulan demi satu karung rempah dari timur jauh, dari tempat yang dulu disebut Hindia Timur. Tahun 1602, Belanda membentuk VOC, sebuah perusahaan dagang yang diberi kekuasaan luar biasa. Bisa mencetak uang, menyatakan perang, bahkan membentuk pemerintahan. Target utama VOC adalah Maluku, penghasil utama rempah dunia. Mereka datang sebagai pedagang, tapi dengan cepat mereka menunjukkan taring. Pedagang menjadi penguasa, sahabat menjadi penjajah. VOC bukan pemain pertama. Sebelum mereka, Portugis telah hadir, menjalin hubungan dengan kerajaan lokal, membangun benteng di Ambon dan Ternate. Tapi VOC tidak ingin berbagi. Mereka ingin memonopoli. Tahun 1605, mereka merebut benteng Portugis di Ambon. Sejak itu, satu demi satu benteng Portugis jatuh. Namun VOC tidak hanya memakai senjata. Mereka memecah belah kerajaan lokal, mengadu domba Ternate dan Tidore, atau Banten dan Mataram. Dengan perjanjian, pengkhianatan, dan kekuatan militer, mereka memperluas pengaruhnya dari Maluku hingga ke Jawa. Setelah menguasai jalur rempah, VOC memaksakan sistem monopoli mutlak. Petani hanya boleh menjual ke VOC dengan harga yang sudah ditentukan sepihak. Tidak boleh menanam rempah tanpa izin. Siapa yang melanggar, tanamannya akan ditebang. Sistem itu disebut ekstirpasi, penghancuran pohon rempah demi menjaga harga tetap tinggi di Eropa. Bayangkan, rakyat menanam pala, merawat cengkeh bertahun-tahun hanya untuk melihatnya dibakar paksa. Hasil kerja rakyat dihisap habis. Sementara keuntungan VOC meledak, hingga di puncaknya, VOC menjadi perusahaan terkaya di dunia. Monopoli rempah menghancurkan tatanan sosial Nusantara. Desa-desa yang dulunya makmur menjadi miskin. Banyak petani lari dari kampung, mengungsi ke hutan, atau menjadi buruh paksa. Kerajaan-kerajaan lokal kehilangan sumber daya. Mereka menjadi boneka VOC atau dihancurkan. VOC pun membentuk struktur pemerintahan kolonial awal. Ada pegawai Belanda, ada pejabat lokal yang bertugas memungut hasil bumi. Itulah awal lahirnya birokrasi kolonial. Dan sayangnya, banyak warisannya masih tersisa hingga kini. Apakah kamu pernah melihat struktur atau aturan pemerintah yang terasa meniru zaman Belanda? Coba tuliskan contohnya di komentar. VOC bukan sekedar perusahaan. Mereka punya angkatan laut, tentara darat, benteng, dan kapal perang. Mereka menyerang kerajaan Gowa, menguasai Batavia, dan membentuk koloni di berbagai daerah. VOC juga membangun Batavia, atau yang kini disebut Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan dagang. Mereka mendirikan kanal, membangun tembok kota, dan mengontrol akses ekonomi seluruh Jawa Barat. VOC mengatur harga, jalur dagang,
bahkan urusan agama. Perusahaan ini berubah menjadi negara di dalam negara. Dan di bawah bendera perusahaan, rakyat menderita. Setelah lebih dari 190 tahun menguasai Lautan Timur, VOC akhirnya runtuh. Korupsi, hutang, dan krisis politik membuatnya bangkrut pada tahun 1799. Tapi warisan VOC tidak ikut hilang. Pemerintah Belanda mengambil alih semua asetnya. Sistem tanam paksa dilanjutkan, monopoli diteruskan, kekuasaan diperluas. Inilah titik awal penjajahan resmi Belanda atas Hindia Timur atau Indonesia. Dari sinilah sejarah terus bergulir hingga muncul perlawanan, kebangkitan nasional, dan akhirnya kemerdekaan. VOC telah tiada, tapi jejaknya masih membekas di tanah, di sistem, bahkan dalam cara kita memandang dunia. Dari aroma rempah, lahir penjajahan. Dari penindasan, lahir perlawanan. Dan dari luka sejarah, lahir kesadaran. Sejarah bukan sekedar masa lalu. Ia adalah guru bagi masa depan. Kalau kamu merasa video ini membuka pikiranmu, bantu channel ini berkembang dengan cara klik like, share, dan subscribe. Dan juga tulis di komentar pelajaran apa yang paling kamu ambil dari kisah VOC ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.